Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami beri hati kami sepenuhnya untuk Engkau pagi hari ini. Biar pengurapan-Mu tetap tinggal dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, jamah setiap orang dalam ruangan ini pagi hari ini. Tuhan, Kau datang pagi hari ini, tumbang tangan satu persatu orang dalam ruangan ini. Ini bukan karena aku, bukan karena siapapun juga, tapi karena Engkau rindu menjamah setiap orang dalam ruangan ini. Sekarang Tuhan, kami nantikan Kau. Sekarang lebih kuat pengurapan-Mu turun Tuhan. Berhembus dalam kuasa-Mu. Sekarang Tuhan, jamah setiap orang dalam ruangan ini. Engkau diagungkan, Engkau disembah, Engkau dimuliakan Tuhan. Bergerak dalam pengurapan-Mu Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Berembus Tuhan dalam hadirat-Mu. Mengalir kuat dalam ruangan ini. Mengalir kuat dalam ruangan ini. Berembus kuat dalam ruangan ini. Sekarang Tuhan, dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Now, Jesus name. Go. Jesus name. Nikmati hadirat-Nya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada satu orang pun yang tidak dilawat Tuhan siang hari ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Yang kita kejar hanya Tuhan, bukan yang lain. Yang memuaskan hati kita juga hanya Tuhan, bukan yang lain. Kalau kita ini dipercayakan ini dan itu sebagai
tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan kita harus kerjakan. Karena Tuhan mau bawa kita naik ke dalam pengalaman-pengalaman ilahi yang lebih besar lagi. Amin. Nikmati Tuhan hari ini. Urapannya begitu real dan nyata setiap hari kalau kita bergaul dengan Tuhan. Tidak hanya kita bisa menikmati hadiratnya, harusnya kita setiap hari bisa berjalan seperti yang Dia mau dan Dia inginkan. Makanya Tuhan harus jadi satu-satunya dalam hati kita. Nggak ada yang lain. Nggak boleh ada ruang kosong dalam hati kita untuk diisi diri kita sendiri. Apapun itu namanya, harus sepenuhnya untuk Tuhan. Baru Tuhan bisa percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Bapak Ibu, kita ini adalah manusia-manusia yang sudah dilahirkan kembali. Sejatinya kita adalah manusia rohani yang punya jiwa, punya pikiran, kemauan, perasaan, kehendak, dan tinggal dalam casing dalam tubuh ini loh. Aslinya kita adalah manusia rohani yang sudah dilahirkan kembali. Harusnya manusia roh tadi yang bertumbuh, berkuasa atas jiwamu, atas perasaanmu, atas maumu, atas kehendakmu. Baru kita bisa berjalan setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan kekuatan kita akan selalu gagal. Berapa banyak orang ingin berpikir positif, berpikir baik, ternyata yang dilakukan hal sebaliknya. Berapa banyak ingin orang mengampuni, ternyata malah kesel dan marah. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, ujungnya kita akan gagal. Dengerin baik-baik. Tuhan berikan kuasa dan otoritas kepada Adam dan Hawa untuk memerintah, untuk berkuasa, untuk menguasai bumi. Sayangnya di Kejadian, di pasal yang ketiga, otoritas itu dikasih kepada iblis, si ular tua itu. Tapi ada kabar baiknya. Yesus yang kita peringatin beberapa minggu yang lalu, Dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Kuasanya itu diberikan kepada kita. Kuasa itu semakin nyata, semakin berkuasa, semakin powerful dalam diri kita kalau kita ngikutin maunya Dia. Bukankah seluruh kuasa dan otoritas itu diberikan kepada orang percaya, tapi nyatanya tidak semua orang percaya memiliki kuasa dan otoritas. Nyatanya banyak orang Kristen babak belur hidupnya. Yang rajin ngibadah pun masih kadang kepahitan, gampang sakit hati, gampang ngamuan, stres, bingung, dan kacau. Yang lebih parah lagi, orang bisa ikut pelayanan, bahkan terlibat dalam perzinahan. Bagaimana seperti itu? Katanya Tuhan berikan kuasa, katanya sudah selesai di kayu salib. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang bisa menikmatin. Hanya orang yang berjalan dalam kehendaknya, menyenangkan hatinya, ngikutin kemauannya, baru diberikan otoritas dan kuasa. Orang yang nempel dengan Dia, kayak lagu tadi itu loh. Orang yang memberi hati sepenuhnya bisa mengenal isi hati Tuhan. Orang yang memberi hati sepenuhnya. Yang jadi masalahnya, kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan apa tidak? Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita jadi orang Kristen, harusnya komitmen ikut Tuhan, sungguh-sungguh. Ngapain ikut ke gereja tapi kelakuannya di dunia seperti setan? Di gereja kelihatannya kudus, suci, tak bercacat celah, tapi di luar gereja nipu, jahat, mulutnya kasar, sakit hati, nyolong, kepahitan. Bagaimana mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan? Tahu kita kalau mau menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal, tindakanmu, ucapanmu, perbuatanmu, keputusanmu, sikap hatimu yang tersembunyi pun Tuhan lihat loh. Amin. Bisa kelihatannya duduk di gereja, tapi kalau sikap hatimu gerundel, ngeyelan, ngototan, ngawur semaumu sendiri, jangan berharap kau didapati menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan itu ngikut apa yang Dia mau. Dan orang yang ikut apa yang Dia mau, orang menaklukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Di Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia. Manusia ada 3 bagian. Roh, itu tempat tinggalnya Tuhan. Tolong bisa didiamkan dulu. Dikasih permen atau dikasih duit. Biar tidak mengganggu yang lain. Di Yeskiel pasal yang ke-36, ayat yang ke
25-27 jelaskan. Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru tadi jadi tempat tinggalnya Tuhan di dalam diri kita. Makanya orang itu harus mengalami kelahiran baru kan. Kalau orang nggak mengalami kelahiran baru, dia tidak memiliki roh yang baru. Dia masih memiliki roh yang lama, jadi tempat tinggalnya setan. Tuhan itu kudus, suci, tak bercacat celah. Dia harus tinggal dalam pribadi yang suci. Dia nggak bisa menyatu dengan dosa. Makanya kalau orang melakukan dosa, hubungannya dengan Tuhan itu putus. Makanya untuk orang mengalami kelahiran baru, Tuhan berikan roh yang baru dan hati yang baru. Lanjutnya ayat selanjutnya. Hati yang baru dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan di dalam hatimu. Hati letaknya di mana? Coba tunjuk. Sini. Mana? Bukan di dada ya, di perut. Di terjemahan bahasa Inggris, out of the belly, di dalam perut. Atau spirit of man, atau manusia rohmu ini jadi tempat tinggalnya Tuhan. Manusia roh yang di dalam ini jadi tempat tinggalnya Tuhan. Nah, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Setelah lahir baru, otak masih nempel di kepala. Otakmu nggak ke surga, masih nempel di kepala. Kalau hari Senin kamu belum lahir baru dan hari Selasa baru lahir baru, apa yang kamu pikirkan hari Senin masih kepikiran di kepala. Ngerti nggak? Makanya yang perlu diperbarui setiap hari itu di area pikiranmu ini setiap hari. Diperbarui, diselaraskan dengan Tuhan. Waktu kita lahir baru, manusia roh kita seperti Tuhan, jadi tempat tinggalnya Tuhan, punya otoritas, punya kuasa, punya power. Tapi yang jadi masalahnya, roh itu kan perlu dikasih makan terus dengan firman. Semakin berkuasa, semakin tumbuh. Tapi banyak orang Kristen dipimpin di area jiwa ini loh, pikiranmu. Orang seringkali dikuasain pikiran kan. Kadang kepikiran perkataan orang lain kan. Kalau perkataan orang lain itu nyakitin, kepikiran berhari-hari nggak? Betul apa enggak? Bahkan sampai nggak bisa tidur, kesel, marah, kepikiran, pikiran, perasaanmu. Bagaimana kalau dihianatin, disinggung, disakitin? Seringkali tersinggung kan? Itu di area jiwa itu. Nah, orang seringkali gagal di area ini. Pikiran, perasaan, kemauan. Maunya kita doa, nggak taunya ketiduran. Maunya kita puasa, nggak taunya laparnya bukan main. Betul apa enggak? Kayaknya nggak pernah ngalami ya. Halo, semuanya pernah ngalami. Di area jiwa ini yang perlu kita taklukkan. Pikiran, kemauan, perasaan harus tunduk. Dan tubuh ini kan ngikutin aja. Maka kalau manusia rohmu semakin dewasa, manusia roh nih, Tuhan tuh komunikasinya di area roh, di manusia roh. Makanya orang semakin bergaul dengan Tuhan, semakin memiliki kepekaan. Rohmu semakin berkuasa, kuat, kokoh, dikasih makan firman. Pikiranmu, perasaanmu nurut dengan firman, baru engkau bisa ngerti berjalan dalam kehendak Tuhan. Semakin engkau kuat, semakin Tuhan berikan otoritas dan kuasa. Amin. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia yang tahu diri kita seperti apa sebenarnya. Makanya Alkitab katakan kita Mazmur, selidikin hatiku dan batinku. Betul apa enggak? Minta Tuhan selidiki sampai kedalaman batin nih. Kalau didapatin semua kejahatan yang busuk di dalam hati, dijelaskan dari dalam hati keluar semua pikiran jahat busuk. Sebenarnya bukan di dalam hati itu, dalam bahasa aslinya di dalam jiwa. Hati kita kan kudus, suci, tak bercacat celah seperti Tuhan. Tapi jiwa kita ini kan pikirannya jahat, jelek, busuk dan lain sebagainya. Betul apa enggak? Nah, sekarang kita mau pelajari. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki lubuk hatinya. Roh manusia loh, jadi pelitanya Tuhan. Terus di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11, perhatikan PW. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Yang tahu dirimu adalah roh manusiamu sendiri loh. Perhatikan ayat selanjutnya. Demikian pula tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau kita ingin tahu isi hati kita, kamu selidiki sampai kedalaman batinmu ya, roh manusiamu yang tahu. Kalau engkau ingin tahu isi hatinya Tuhan, kamu bergaul dengan roh Allah setiap hari. Pengen jalan sesuai kehendaknya, pengen ngerti maunya dan kehendaknya, bergaul dengan Roh Kudus, nggak ada yang lain. Karena roh Allah yang tahu isi hati Bapa sendiri. Maka kalau orang yang bergaul dengan Tuhan akan disingkapkan perkara-perkara ilahi. Amin. Kita bisa melakukan aktivitas
ibadah seperti ini, itu bagus sekali. Tapi kalau engkau nggak memiliki hubungan kedalaman pribadi dengan Tuhan di kamar doamu, engkau aja bisa menikmatin suasana ibadah yang korporat, tapi manusia di roh, di dalammu ini nggak dibangun loh. Tapi kalau yang di dalammu ini dibangun, setiap hari bergaul intim dengan Tuhan, bergaul dengan firman, kasih makan firman, kamu datang ke ibadah ini, urapannya tambah tebal. Bayangin, dari setiap orang nih, setiap hari berdoa, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ibu, kalian, ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain di kamar doamu, semua memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, membawa hadirat Tuhan dari rumah. Dan setiap orang kumpul di tempat ini kan, tiba-tiba kumpul bareng, hadiratnya semakin kuat. Karena setiap orang membawa rasa haus dan lapar dari rumahnya. Nah, nanti kalau ada orang datang ke gereja yang mungkin kerasukan setan, kepahitan dan lain sebagainya, ngerasakan hadirat Tuhan yang kuat tadi, mereka bisa mengalami kelepasan, breakthrough dan terobosan. Ingat, di Soe dulu ada namanya hamba Tuhan, namanya Meltari, yang sekarang tinggal di Amerika. Dulu ada kegerakan rohani yang powerful, air menjadi anggur di Kupang sana, di Soe. Powerful sekali. Orang berjalan di atas air dan lain sebagainya. Kenapa? Itu adalah kumpulan orang-orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Bareng-bareng, ngumpul bareng. Apinya powerful. Nah, Tuhan itu melawat orang-orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Dia. Semakin kita memberi hati kita ini seperti bejana yang kosong, Tuhan akan urapi, penuhi. Ngerti nggak ini sampai sini? Tapi kalau datang ke gereja, ya nggak apa-apa sih datang ke gereja dengan letih lesu. Nanti di sini pulang harus mengalami breakthrough dan terobosan. Tapi orang yang di gerejanya yang sudah lama yang harus memiliki breakthrough dan terobosan dahulu. Kalau tidak, makanya gereja akan kadang membosankan. Pendeta kadang khotbahnya membosankan, jenuh, bahkan ngantuk dengerinnya. Kenapa? Nggak pernah memiliki kuasa otoritas yang dibangun di kamar doa tadi. Ngerti nggak? Waktu kita nempel sama Tuhan, seperti mukanya Musa. Hadirat Tuhan itu juga nempel. Begitu powerful dan dahsyat. Kita nyembah Tuhan, karakter kita lama-lama menjadi sama seperti Tuhan. Kamu nyembah dirimu sendiri, semakin keras kepala, egois, bencekno, karepmu, mokong, kelakuannya busuk, dan jadi batu sandungan. Kau nyembah setan, kelakuanmu sama seperti iblis. Nah, kita ini orang-orang yang menyembah Tuhan, yang memberi hati ini. Makanya kita harus bergaul dengan Tuhan setiap hari. Terutama yang pelayanan. Saya ngomong berkali-kali, orang yang terlibat dalam pelayanan, kau harus bangun keintimanmu di kamar doamu setiap hari. Baru kau terlibat di dalam pelayanan ini membawa pengurapan. Kalau tidak, hanya menjalankan rutinitas pelayanan tanpa memiliki otoritas dan dampak apa-apa. Kan pingin semuanya ngalami kuasa Tuhan kan? Kembali menikmatin kuasa yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk menguasai bumi kan. Lu pingin apa lagi? Kalian ini udah sarapan belum nih? Kelihatannya kok lemes-lemes. Apa nggak liburan jadi di Surabaya jadi lemes semua? Kita semua kan pingin menikmatin kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan sama kita kan. Bahkan Yesus sendiri ngomong loh, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Kamu akan ngusir setan, tumbang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan. Kamu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Bukan hidupmu babak belur dan stres terus-terusan, tapi engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan mau seperti itu. Dia adalah Bapa yang baik. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan setiap hari di hadapan Tuhan. Jangan minta-minta sama Tuhan, tapi kamu nggak lakukan apa-apa. Ada bagian yang Tuhan akan lakukan, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Orang dipikir orang Kristen yang penting aku ke gereja, semuanya everything berjalan dengan baik. Nggak seperti itu, nggak ada otomatis. Jalan sama Tuhan tuh ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita. Kalau kita mau ngikutin maunya Tuhan, kita bisa menyenangkan hatinya. Betul? Halo? Katakan amin. Yang kenceng? Iya. Nah, kita ini sekarang ini adalah manusia-manusia rohani. Katakan manusia rohani. Yang harusnya ngikutin kebenaran Tuhan, bukan ngikutin manusia jasmani. Makanya di 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 ngomong begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Orang dunia nggak ngerti apa yang kita kerjakan seringkali. Ngapain kita mesti ngampuni?
Ngapain kita mesti memberkati orang yang bencekno? Ngapain kok kita mesti berdoa? Ngapain kita menyembah Tuhan? Orang dunia tidak tahu. Tapi karena kita ini manusia rohani, kita ngerti. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, kata orang dunia. Dan tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kita ngomong perkara-perkara rohani, orang dunia tidak ngerti apa itu. Ngomongin urapan. Oh, kita ini adalah orang yang diurapin Tuhan. Orang dunia nyampe urap, makanan urap ya. Apa itu, enak ya? Mereka nggak ngerti perkara rohani. Loh, kalian ini bisa duduk di gereja kelihatannya kayak rohani, tapi kalau nggak ngerti perkara rohani, kok seperti orang Farisi loh. Mereka mengenal kuasa dan otoritas. Yesus ngomong nih, kamu sesat karena nggak mengenal kuasa dan otoritas yang datangnya dari Tuhan sendiri. Harusnya setiap orang percaya itu memiliki otoritas dan kuasa yang diberikan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Kira-kira kalau Tuhan berkatin kita dan otoritasnya yang di Kejadian pasal yang pertama itu, di Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai 28 itu, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Sekarang yang diciptakan serupa segambar dengan Allah itu manusia laki-laki atau perempuan? Bagian sini apa? Laki-laki atau perempuan? Hah? Sini? Loh, dua-duanya. Pintar. Udah dididik Bu Elis nggak? Pintar Kemeli nanti. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Tahu nggak Allah arti kata memberkat ini? Memberikan otoritas, memberikan kuasa, sehingga apa saja yang dikerjakannya Tuhan bikin berhasil. Mengelola bumi ini harusnya dikelola sebagai anak-anak Tuhan. Makanya orang Kristen nggak boleh pelongo-pelongo di gereja, dengar khotbah terus pulang nggak bisa ngapa-ngapain, kerja nggak bisa, di kantor jadi batu sandungan, jadi karyawan tukang bolosan, jadi pelajar nilainya jelek. Bagaimana punya otoritas dan kuasa? Ngerti nggak ini? Tukang korupsi lagi, lebih parah lagi, tukang ngutil, lebih menjijikkan lagi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhlah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan berikan otoritas yang powerful ini. Baik Ibu, kita semua, saudara-saudara yang terkasih ini, kira-kira hari ini kita sebagai orang percaya itu punya otoritas dan kuasa apa enggak? Sehingga apa saja yang kamu kerjakan lewat tanganmu Tuhan bikin berhasil loh. Karena sekarang hari ini Roh Kudus sudah memenuhi hidupmu, kalian kan orang lahir baru kan. Alkitab katakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa, menerima otoritas loh. Kuasa untuk memberikan, bukan hanya sekedar pengurapan untuk menjadi saksi, bahkan Tuhan berikan karunia, keahlian dan lain sebagainya. Seperti Besaliel dan Aholiab dipakai Tuhan. Setiap orang punya keahlian masing-masing yang berbeda-beda. Itu loh diibaratkan seperti talenta. Talenta itu bukan keahlian, itu uang. Dengerin khotbah saya itu, judulnya dipercayakan 80 miliar. Satu talenta itu nilainya hari ini adalah 80 miliar. Jadi kira-kira setiap orang percaya kalau dikasih satu talenta, punya hikmat pengertian atau enggak? Punya keahlian skill atau enggak? Tidak boleh orang Kristen menjadi bodoh. Tidak boleh orang Kristen menjadi malas. Harus kerja. Kalau nggak kerja nggak usah makan. Pendeta pun nggak boleh malas. Harus kerja. Pelayan Tuhan apalagi yang pengusaha harus lebih rajin. Karena Besaliel dan Aholiab diberikan keahlian khusus, ternyata keahlian itu dipakai untuk membangun perkakas bait Allah. Nah, kita semua ini kan diberikan keahlian masing-masing yang berbeda. Tuhan kan percayakan bahwa satu orang akan minimal dikasih satu talenta, nilainya hari ini 80 miliar. Ada yang dikasih 2 talenta, dikasih 10 talenta. Kalau dikembangkan semakin besar, semakin dipercayakan. Sekarang jadi masalahnya, kita udah bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan nggak sama kita hari ini? Kalau kalian males, kalian nggak diberkati loh. Orang dunia, prinsip dunia itu tahu. Kalau orang males, ya nggak bakalan bisa makan. Anak Tuhan nggak boleh males. Katakan harus rajin. Pakai hikmat katanya. Bayangin ya, kita sudah ada roh Allah, sudah dikasih otoritas, dikasih kuasa. Kira-kira loh, kita bekerja diberkatin Tuhan apa enggak? Makanya meski ngikutin maunya Tuhan. Kalau kita nih pingin sukses dan berhasil kan simple toh. Dengar apa kata Tuhan dan lakukan. Apa kata firman, lakukan.
Tuhan ngomong A, ikutin A. Tuhan ngomong B, ikutin B. Jangan bantah, jangan ngeyel. Tapi karena manusia daging tadi, pikiran kita tadi yang belum ditaklukkan kepada Kristus, ini perlu ditaklukkan kepada Kristus nih. Kalau nggak ditaklukkan, kita pakai cara pandang kita sendiri. Kita pakai pola pikir kita sendiri. Kita menentukan jalan kita sendiri. Ujungnya kita ketemu problem dan masalah. Coba dicek. Selama ini kita bentur-bentur masalah gara-gara apa? Coba. Pernah ketemu masalah kamu? Ngapain kira-kira? Apa yang kamu perbuat dulunya? Sesuai kehendak Tuhan apa tidak? Kita gegeran sama orang lain aja wis. Kira-kira keputusan apa yang pernah kita ambil? Kita pernah geger sama orang itu. Kita ngikutin mau kita sendiri atau ngikutin maunya Tuhan? Lu udah tahu begitu masih diulang lagi kan? Karena diablek nih. Ini nih diableknya bukan main, katakan sekarang. Loh, kok kenceng iki belum sarapan we. Sekarang saya mau nurut. Enggak mau ndablek lagi. Sudah ndablek masih ngotot. Ujung-ujungnya dikepret sama Tuhan, dibienturin tembok, diar, masih belum sadar lagi. Hidupmu bawa belur loh. Karena hidup ngikut Tuhan, ngikutin maunya, bukan ngikutin mau kita. Tapi kita sering kali lupa, udah tahu dengar khotbah kayak begini berkali-kali, tapi susah jalaninya. Kenapa? Dagingmu perlu disalibkan setiap hari. Kau saja yang kau layak. Hanya kau Tuhan, nyatanya bukan hanya Tuhan, hanya aku diriku sendiri. Orang sering kali bilang, engkau Tuhan segala-galanya. Ternyata, me, I, and myself. Coba dicek, kita mau cek masing-masing. Berapa banyak kita doa sama Tuhan, langsung nyembah Tuhan. Tuhan, kau saja yang suci. Ayo mas, nyanyi deh. Kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Sekarang kalau Bapak Ibu doa, pertama apa yang Bapak Ibu doain? Bagus. Terus doain apa? Pekerjaanku, usahaku, bisnisku, kang tauku, deal bisnisku, pelayananku, nenek moyangku, penyakitku, remantikku, encokku, keceditku, Pak Kongco, Mak Kongcoku, semuanya kuku. Itu katanya buat Tuhan. Jadi sekarang kita mau rubah Tuhan. Engkau mau apa sih sebenarnya? Engkau ciptakan aku hari ini dulu jadi orang Kristen tinggal di Surabaya itu mau apa? Engkau mau bawa aku kemana? Engkau bawa aku ke level seperti apa? Engkau bawa aku tujuan akhirku apa? Gede dikit mas. Tujuan akhirku itu seperti apa? Jangan fokus sama diri sendiri terus. Kalau engkau fokus sama diri sendiri terus, engkau jadi orang Kristen yang egois loh. Bener-bener egois. Tahu gak orang egois itu? Nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin, nggak bisa dididik, nggak bisa diajarin. Karepmu dewe. Terus kamu pikir aku berkenan di hadapan Tuhan? Bisa? Ngikut Tuhan tuh ngikutin maunya Tuhan. Kan kita pengen menyenangkan hatinya kan? Ngikutin alurnya dia. Baru semakin kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Kamu kerja, kamu dagang, kamu pelayanan, kamu doain orang, kamu ngonselingin orang, kamu pegang keyboard pun diurapin Tuhan. Powerful. Tuhan mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Sampai sini diberkati? Katakan haleluya. Kita lanjutkan lagi. Matius 16 ayat yang ke-19 akan tunjukin ini loh buktinya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini dan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. This real, bener gak ini kita alami? Harusnya kita ngalami ini loh. Kata-katamu punya bobot dan kuasa. Kata-katamu punya power. Orang Jawa sebutnya sabdo panditorat. Perkataan seseorang bisa menjadi hukum dan ketetapan. Punya otoritas. Kamu ngomong diberkati, diberkati.
Kamu ngomong terlepas, terlepas. Kamu ngomong sembuh, sembuh. Itu punya kuasa dan power sekali. Makanya hati-hati dengan mulutmu, jangan ngomong sembarangan. Saya dari kecil diajarin untuk ngikutin tata krama yang tinggi sekali. Mulut saya dari kecil gak pernah keluar orang Jawa, orang Surabaya bilang miso-miso, gak pernah. Gak pernah sama sekali dari kecil. Dan orang tua saya ajarin disiplin sekali. Karena suatu hari mulutmu harus berkuasa. Engkau harus ngajar banyak orang, kok jadi orang mulia, orang luhur katanya. Wah, aku gak ngerti, wong itu masih kecil kok. Saya belum ngerti sesungguhnya apa panggilan hidup saya. Tapi saya ngikutin aja. Ternyata dari mulutmu nih bisa ngajar banyak orang dan merubah orang. Sampai hari ini saya nikmatin. Setiap hari saya lihat kesaksian orang dirubah Tuhan dengan apa yang saya sampaikan. Padahal khotbahnya gak terlalu bagus-bagus amat ya. Tapi kamu lihat seneng gak? Seneng gak? Katakan seneng. Maksa. Maksa. Seneng dengerin khotbah saya apa enggak? Nanti amin ini tutup nih. Jangan dong bilang. Aduh, nggak sungguh-sungguh, ya wis lah. Mulut kita itu diberikan otoritas dan kuasa yang begitu powerful. Makanya hati-hati nih. Di Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ia menutup dan tidak dapat membukanya loh. Kunci itu diberikan kepada setiap orang percaya. Bayangkan Bapak Ibu, kalian ini adalah orang-orang yang diurapin Tuhan. Semakin kau nempel sama Tuhan, kuasamu semakin powerful dan dahsyat. Kira-kira memberi dampak apa enggak? Bayangkan, kalau satu orang saja menyerahkan hatinya sepenuhnya sama Tuhan, dan ternyata Tuhan dapat ini orang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan limpahi kekuatan dan kuasa. Di 2 Tawarik dijelaskan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati untuk dilimpahi kekuatan dan kuasa. Bayangin ini berapa banyak orang ini, apalagi anak-anak muda ini. Kalau hatimu didapati menyenangkan hatinya, bersungguh hati terhadap dia, Tuhan akan berikan otoritas yang begitu powerful, menjadi dampak. Jadi orang Kristen itu bernilai sekali apa enggak? Hidupmu tuh punya nilai, punya power enggak sih? Bener apa enggak? Makanya hati-hati sekarang dengan hidupmu, jangan sembarangan dan sembrono. Kalau enggak, engkau akan babak telur terus. Hidupmu akan stres terus. Makanya di Kolose pasal yang ketiga 10, setelah kita memiliki manusia yang diperbarui tadi, di Kolose 3 ayat yang ke-10, kita coba lihat di Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru. Karena kita ini sudah manusia yang sudah dilahirkan kembali, kita harus mengenakan manusia yang baru yang terus diperbarui oleh memperoleh pengetahuan menurut gambar dan kaliknya. Setelah kita memutuskan menjadi orang percaya itu, kita harus memberi hati kita kepada Tuhan sepenuhnya untuk diperbarui dan harus mengenakan manusia yang baru. Semakin hari tujuan akhir kita untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Perhatikan di ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena kita ini adalah manusia rohani, kita bukan manusia duniawi lagi. Kita bisa tinggal di dunia, tapi kelakuan kita, cara pandang kita, sikap kita dan perbuatan kita tidak seperti orang dunia. Kita menjadi orang yang berbeda, bersikap seperti orang-orang kerajaan Allah. Amin. Makanya semua yang kedagingan harus dimatikan dalam dirimu, sesuatu yang duniawi. Duniawi itu apa? Pola pikir orang dunia, cara pandang orang dunia, sistemnya orang dunia, kelakuannya orang dunia. Kita harus berbeda, karena kita ini adalah anak-anak kerajaan. Kita harus memiliki karakter kerajaan Allah. Kita bisa duduk dengan orang dunia, kita bisa makan orang dunia, tapi kita bisa bagikan nilai kerajaan Allah kepada mereka. Amin gak? Ini namanya menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau engkau jadi orang Kristen tapi kelakuanmu seperti orang dunia, cara ngomong seperti orang dunia, cara bersikapmu ngambil keputusan seperti orang dunia nggak bisa membedakan, lo ini orang percaya atau tidak. Lo kok kelakuannya sama? Justru karena kita ini orang-orang percaya, kamu anak-anak Tuhan, orang lain ngomong kasar,
ngomong-ngomongnya nyakitin orang lain, gosip dan lain sebagainya, miso-miso dan lain sebagainya, ngumpat-ngumpat dan lain sebagainya. Tapi kamu ngomong yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda. Cara pacaranmu anak-anak muda pun berbeda. Cara bisnismu orang-orang tua ini berbeda dengan orang dunia. Karena kita menghidupin sistem kerajaan Allah lewat kebenaran firman ini. Orang lain bisa melihat, loh ini lo berbeda. Loh apa yang membuat kamu berbeda? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita disakitin, kita diperlakukan buruk, kita memiliki sikap yang berbeda, kelakuan yang berbeda. Karena kita memiliki karakter kerajaan Allah. Amin. Orang lain baru melihat, loh, bener loh, dia orang Kristen. Tapi kalau kelakuanmu sama seperti mereka, bagaimana bisa menjadi berbeda? Persis lagi ngomongnya, sikapnya, tindakannya. Kita harus jadi berbeda. Karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Nggak ada yang bercabul kan di sini? Kumpul kebul selingkuh nggak ada ya? Saya rasa nggak ada. Jadi kepret Tuhan kalau di sini melakukan seperti itu. Pasti nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Najis, hawa nafsu, bukan nafsu seks aja ini. Tamak, serakah, pelit, kikir, meditnya bukan main. Nggak ada ini, orang Surabaya ini murah hati semua. Orang Surabaya ini nggak ada yang medit. Semuanya murah hati. Karena diberkati Tuhan berlimpah. Tapi kamu mau meditnya bukan main, tapi serakah bukan main. Sudah serakah, medit, kikir lagi. Kalau kasih persembahan dia untal-untal dikeramas dulu. Gereja harus siapin setrika. Aduh, kamu belajar memberikan yang terbaik sama Tuhan. Amin. Memang Tuhan gak butuh duitmu. Gereja yang butuh duitmu untuk bayar listrik dan maintenance serta AC, serta kasih persembahan dulu. Tapi Tuhan kadang ngetes hati kita dengan duit kan. Seringkali Tuhan tes hati kita dengan duit kan. Ketika kita datang ke kondangan, seringkali saya itu kalau diundang orang kaya hajatan atau kawinan itu saya pusing. Ini orang kaya mesti kasih persembahan berapa sih? Tapi kita ini kan harus menghormati itu. Kalau kita ini pingin tahu ya cara kita menghormatin orang, lihat bagaimana dia kasih persembahan di kondangan. Dia bilang menghormatin kamu tapi kasih persembahan kondangannya 50.000, dia nggak menghormatin kamu. Ngomong di mulut saja. Bener gak? Nggak mungkin orang hormatin, wah dia baik di mulut, ternyata anaknya kawinannya dikasih 100.000. Nggak mungkin, minimal 1 juta. Kalau nggak 1 juta, wah nggak bisa nih, kasih karangan bunga. Paling nggak disamperin, thank you ya. Paling nggak ngomong, aku nggak punya duit tapi aku hormatin kamu. Tapi kalau yang sekedar kasih 50.000 nggak hormat. Tahu nggak? Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan memang nggak mau duitmu loh, tapi Tuhan mau hatimu. Benar enggak? Tuhan tuh mau hati kamu. Kamu cinta Tuhan tapi hidupmu kelakuannya kayak setan. Kamu gak cinta Tuhan. Kamu cinta dirimu sendiri. Kamu ngaku cinta Tuhan, tapi kamu gak ngikutin kebenaran firman Tuhan. Kamu juga mencintai Tuhan. Baru siapa mencinta aku, dia melakukan firmanku kok. Benar apa gak nih? Amin. Kita ngomong cinta Tuhan, tapi kita masih simpen jengkel, simpen marah, simpen sakit hati, hidup dalam kenajisan, serakah, pelite bukan main. Ternyata percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Menyembah berhala hari ini bukan hanya kita ke Gunung Kawin nyembah batu yang gede, nyembah pohon beringin dan lain sebagainya. Tapi ketika engkau menomorduakan Tuhan dalam hidupmu, dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Lebih banyak waktumu di mana? Di handphone bisa jadi Tuhanmu loh. Scroll terus, naikin terus, scroll terus, medsos, nggak ada habis-habisnya kan? Mau TikTok, IG, Facebook, nggak ada habis-habisnya. Waktu kita mau dedikasikan kemana? Kita mau habiskan di mana? Kalau kita udah menomorduakan Tuhan, kita udah jadi penyembah berhala. Nggak perlu ke Gunung Kawi, nggak perlu pegang hiyo, nggak perlu ke Gunung Sindur. Gunung Sindur di Jakarta jauh. Gunung Semeru. Amin. Berapa banyak waktumu untuk Tuhan?
Dalam satu hari berapa banyak? Nggak usah ngaku ya, cek aja sama Tuhan sendiri. Nanti baru lapor sama Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berubah. Amin. Ternyata semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka yang melakukan seperti itu. Tapi kita anak-anak Tuhan beda. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram. Siapa yang suka marah? Nggak ada ya? Nggak ada yang marah kan? Suka marah kan? Kelihatannya penuh penguasaan diri semua di sini. Nggak ada yang marah kan? Minggu kemarin kan saya ajarin, kalau mau marah, tanya, izin tuh. Tuhan, aku pengen marah ini sama si A nih. Tuhan, kasih jeda dulu. Akhirnya Tuhan, jangan. Karena amarah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Siapa yang suka marah? Kamar mandi. Oke. Geram itu marah, tapi nggak terrepresi, tapi mukanya ketahuan. Mecucu kata orang Jawa ya. Mecucu, tahu kan mecucu? Apa itu namanya? Bahasa Indonesia apa mecucu itu? Cemberut. Manyun. Apa lagi? Ya kayak gitu-gitu loh. Ya nggak ngomong sih. Jengkel, kesel. Kalau ngelihat orang lain yang nyebeli, yang benceno, nggak ngomong sih, tapi melipir, kadang melipir. Cara melihatnya. Melipir. Kalau melihatnya dengan sinis, males. Siapa sih lu? Nggak demen nih gua. Orangnya di situ, tiba-tiba kita pindah aja, jalannya jauh, melipir kemana-mana. Ngerti nggak ini? Ya. Ini nggak benar ini di hadapan Tuhan. Ngerti nggak ini? Geram, kejahatan. Semua yang melanggar firman Tuhan adalah dosa. Dan dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Itu kejahatan itu. Fitnah. Suka gosip? Pernah digosipin nggak? Pernah difitnah nggak? Pengen balas nggak? Pengen balas. Sekarang kalau difitnah, dituduh, dimaki-maki orang lain, kadang kita itu di si A diomongin sama si B. Oh, dia itu nggak, ini jelek, jahat itu. Si A nya diomongin sama si B. Terus kita rasanya pengen menjelaskan kan sama si A kan. Bener gak? Pengen mengklarifikasikan, aku nggak seperti itu. Sekarang diem aja. Beri waktu sama Tuhan biar Tuhan menjelaskannya. Oh, ini ndak enak. Dagingmu akan jerit-jeritan. Sekarang belajar diam ya. Kasih senyum aja. Tuhan, aku dijelekin lah. Engkau sendiri yang ngurusin. Nggak usah balas. Justru kita melakukan sesuatu yang berbeda karena anak Tuhan. Amin. Enaknya dengernya enak kan? Nanti kamu praktek, kamu akan nangis lu beneran. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, nggak boleh keluar kata kotor apapun. Karena mulutmu akan diurapin Tuhan secara powerful dan dahsyat. Saya jagain mulut saya, nggak mau ngomong yang jahat. Saya jagain banget. Kadang kepleset sih kadang. Paling ngomong saya not hikmat ya. Nggak ada hikmat. Bahasa kasarnya not otak. Don't have a brain gitu loh bahasa kasarnya. Tapi bilang not hikmat gitu bilang. Ini ngerjain segala sesuatu nggak tepat, kadang kan diek gitu kan. Tapi Tuhan ampuni mulutku nih, ngomong kadang sembarangan. Karena nggak ada hikmatnya orang. Kita mesti jagain mulut kita ini dengan baik. Terutama dengan pasangan hidup kita. Yang suami istri mana? Yang di belakang suami istrinya kemana? Yang suami istri, seringkali suamimu dipuji, istrimu dipuji ya. Bilang kau ini suami yang luar biasa, kau ini istri yang luar biasa. Mulutmu diurapin Tuhan, mulutmu dipakai Tuhan. Pak Wesley juga harus sering puji kayaknya. I love you, cintaku negeriku, kekasih hatiku, luar biasa engkau ini orang dipakai Tuhan. Harus dipeluk, harus disayang, harus dicintai. More, lebih lagi. Ini para suami juga harus lakukan yang sama. Amin. Dan kita mau lihat orang-orang di sini dipakai Tuhan luar biasa. Mulutnya penuh kuasa dan otoritas. Orang-orang yang diurapin Tuhan. Ya, anak-anak muda ini jaga mulutmu dengan baik. Suatu hari engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Akan jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pengusaha. Akan jadi orang-orang yang termasuk dan terkenal. Jaga hidupmu mulai hari ini. Amin. Jangan lagi kamu saling mendustai. Tukang bohong dengan yang lain. Bohong apapun juga. Bohong dalam hal apapun. Orang berpikir kita bohong untuk kebaikan, gak ada.
Bohong untuk kebaikan itu penipuan. Karena bohong adalah dusta. Bapaknya pendusta adalah, lo kamu ngapain percaya berdusta? Gak boleh bohong dalam hal apapun juga. Kelihatannya simpel ya, tapi itu punya maksud dan tujuan tertentu. Kalau kita lakukan, ujungnya kamu akan tersesat dan hancur. Karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita ninggalin manusia lama kita, kita kenakan manusia yang baru di Efesus, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu telah menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh karena nafsunya yang menyesatkan. Dan sekarang kita harus mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita perlu diperbarui kan. Bapak Ibu dengar firman, dengar pengajaran ini diperbarui. Ketika punya kelakuan yang buruk dan jelek, tiba-tiba, oh ini tidak benar, kita harus berubah. Kamu harus ambil keputusan untuk berubah. Kalau udah tahu salah, jangan dilakukan terus. Nanti kamu akan hancur hidupmu. Amin. Coba kita akan lihat di Efesus pasal yang keempat ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dalam pikirannya yang sia-sia, dalam pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam diri mereka, karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dalam kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Makanya gini, dengerin baik-baik ya. Kita bisa datang ke gereja, tapi bisa memiliki cara pandang seperti orang dunia, bisa berkelakuan seperti orang dunia. Kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa berbahasa roh 30 km per jam, tapi kita bisa bersikap seperti orang dunia. Bisa. Karena bahasa rohmu tidak menunjukkan bahwa kamu ini manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang menghidupi karakter, sifat, perbuatan seperti Yesus Kristus. Amin. Bertindaknya seperti kebenaran, berkelakuannya seperti firman, tidak mau melakukan hal seperti yang orang dunia lakukan. Justru orang dunia akan melihat berbeda. Kita ini menjadi orang yang berbeda. Amin. Tapi kita hari ini mau koreksi hati kita masing-masing sampai kedalaman hati. Benar nggak aku nih orang yang sudah diperbarui? Benar nggak karakter dan kelakuanku? Kalau kita jadi orang Kristen ya, ke gereja, tapi kita melakukan segala sesuatu seperti orang dunia, kita pikir kita ini masuk surga, kita pikir berkenan di hadapan, belum tentu. Maka kita harus izinkan Tuhan koreksi sampai kedalaman batin kita. Tuhan nih, hatiku ini bener nggak? Motivasiku ini bener apa nggak sih? Apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan ini bener nggak di hadapanmu? Menyenangkan hatimu apa tidak? Makanya kalau kita ini bergaul dengan Tuhan, kau akan tahu, kau akan ngerti. Tapi kalau nggak memiliki kedalaman dengan Tuhan, kau akan biasa aja melakukan dosa, bisa datang ke gereja karena hati nuranimu sudah tumpul. Orang yang hati nuraninya sudah tumpul melakukan dosa, cuek aja loh. Tapi kalau orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan taruh kepekaan di dalamnya. Waktu kita melakukan dosa dan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kadang ada rasa tidak enak di dalam hatimu. Pernah ngalami itu nggak? Benar nggak? Ada rasa duka yang rasanya tidak enak, takut, gentar, gelisah, dan lain sebagainya. Waktu kita responi untuk bertobat, semakin kita memiliki kepekaan dengan Tuhan. Tapi kalau engkau nggak responi itu, bikin kesalahan sekali, marah, udah biarin aja, kesel, jengkel, lama-lama benci dan dendam akhirnya membunuh. Akhirnya kebal, nggak memiliki kepekaan, melakukan dosa biasa saja. Makanya ini orang kayak begini nih ya, hati nuraninya sudah tumpul. Kalau orang Kristen hati nuraninya sudah tumpul, ditegur, bikin kesalahan kayak apapun, tidak mau berubah, sekalipun kelihatan melakukan pekerjaan rohani. Kayak begini ini perlu diberesin Tuhan. Karena Tuhan mau lihat sampai kedalaman batin kita. Ketika kita melayani Tuhan, bukan sekedar fisik kita yang melayani, tapi yang di dalam hati ini harus dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau tidak,
Nggak bakalan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu yang di dalam batinmu itu loh. Yang di jiwamu itu harus ditaruh sepenuhnya, ditaklukkan kepada Kristus. Kalau tidak, kamu bisa datang ke gereja kelihatan melakukan pekerjaan pelayanan, tapi sifat dan perbuatanmu persis seperti orang dunia. Dan kamu merasa masuk surga sendiri, tapi ternyata tidak didapati menyenangkan hati Tuhan. Kita mau didapati menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, amin. Yang bisa menganalisi hatinya, masuk sampai kedalaman batinnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita setiap hari berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kamu bergaul dengan firman setiap hari, datang setiap hari doa nyembah Tuhan, sujud sama Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, tiap hari engkau bergaul dengan Roh Kudus. Lama-lama engkau punya kepekaan kan? Ternyata aku bikin sini salah loh, ini nyakitin hati Tuhan loh. Aku ngomong kayak begini tidak benar, ini nyakitin hati Tuhan. Kan kita ingin mengejar perkenanan Tuhan yang kita kejar, untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita tujuannya jadi orang Kristen bukan untuk merubah pasanganmu. Semakin kau rubah pasanganmu, semakin kecewa kamu. Bukan menjadi sama seperti Yudas malah. Berapa banyak istri yang ingin merubah suaminya seperti Yesus. Ternyata yang didapatnya bukan seperti Yesus, malah Yudas yang didapatin. Lebih parah lagi, seperti iblis kelakuannya, bukan malah bertobat. Kita nggak bisa merubah orang lain. Kamu juga nggak bisa merubah temanmu atau orang tuamu. Tapi kita bisa merubah diri kita sendiri, serahin sama Tuhan. Hati gini sama Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan setiap hari, nyembah Tuhan, berlutut sama Tuhan, pingin kenal Tuhan, bukan pingin berkatnya, doa ini, doa itu, pingin ini, pingin itu. Hanya pingin kenal hatinya toh. Lama-lama kamu punya kepekaan. Semakin kamu punya kepekaan, semakin kamu diubah yang di dalam tadi. Tuhan tuh rubahnya dari dalam loh. Tapi manusia suka merubah yang di luar. Rambutnya disasak tinggi, dikeriting, dimerahin, diijoin, dikuningin, dikasih blush on, dikasih skincare dan lain sebagainya, dipercantik di luarnya. Manusia kerjanya seperti itu. Tapi Tuhan ngerjain yang di dalam nih. Makanya ini harus diselidikin dulu setiap hari. Kita izinkan Roh Kudus mengkorek sampai kedalaman batin ini. Kadang dikoreksi kan tidak enak. Siapa bilang enak? Waktu mau dikoreksi kan tidak enak. Siapa yang suka ditegur? Tidak ada orang suka ditegur itu. Siapa yang suka dinasihatin? Tidak ada orang suka dinasihatin. Sukanya dari puji kabeh kan. Dari mukanya ketahuan pengen haus pujian ini. Apa haus penyembahan? Semua orang pengen dipuji, dikasih, dicintai, disayangin kok. Tapi cara Tuhan adalah menegur, menasihatin, menemplak. Supaya apa? Semua kejahatan yang di dalam ini dicabut sampai ke akar-akarnya. Amin. Apakah coba perhatikan Daud nih, sampai didapatin the man after my own heart, orang kesayangannya Tuhan. Apakah perjalanannya enak? Berapa kali dia dikoreksi Tuhan? Berkali-kali dikoreksi Tuhan. Nah kita harus izinkan hati kita ini nempel sama Tuhan. Kalau engkau nempel sama dunia, kelakuanmu seperti orang dunia. Engkau nempel sama Tuhan, karaktermu seperti Tuhan. Nempelmu sama siapa hari ini? Akan ketahuan dari karaktermu, sifatmu, dan perbuatan. Kemarin kan saya sudah bilang, pengen tahu aslimu seperti apa? Lihat ketika engkau dimarahin orang, ketika engkau ditegur orang, ketika engkau dipersalahkan orang, ketika engkau menghadapi hal yang tidak enak, reaksimu keluar semua. Aslimu sebenarnya seperti apa? Nah asli kita ini yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Diperbarui. Katakan diperbarui. Setiap hari dicabut sampai kita didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan, otoritas kuasa mengalir dalam hidupmu. Kamu menjadi orang Kristen yang powerful, punya kuasa, bukan memble, punya keahlian dan skill, sehingga perjalananmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Nggak mungkin orang Kristen itu stres. Kalau ngerti ini, nggak mungkin orang Kristen itu khawatir, stres, bingung, kacau. Oh, ada Tuhan yang menyertain kok. Apa saja yang kita kerjakan Tuhan bikin berhasil. Ngapain kita pusing? Ada yang pusing stres nggak? Ada yang punya utang nggak? Nah, yang punya utang tak doain biar lunas lo utangmu. Karena kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Jadi kekristenanmu akan menjadi berbeda. Amin. Engkau didapati menjadi orang-orang yang memiliki karakter ilahi. Karena engkau manusia, rohmu itu kuat, terus bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Terus bertumbuh hari demi hari. Hari demi hari semakin strong, semakin powerful. Dan waktu kita ini bertumbuh ke arah Yesus Kristus, urapanmu juga akan bertambah.
kuasamu, otoritasmu, pengaruhmu juga akan diperbesar. Banyak orang Kristen sudah terima janji Tuhan, tapi janji itu nggak digenapi dalam hidupnya sampai dia mati. Kenapa? Dia tidak tahu bagaimana dia harus mengerjakan apa di hadapan Tuhan. Kita kan pengen mau nyenengin Tuhan toh kan? Amin. Kita pengen nyenengin hati Tuhan kan? Dalam segala hal kan? Dari setiap hari loh, kita dari melek mata sampai tidur tuh, semua yang kita kerjakan kita pengen nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain loh. Kita mau melakukan apa sih? Untuk kepentingan kita hanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan toh. Makanya hati ini kalau nggak diberikan sama Tuhan, nempelnya sama dunia. Nggak heran orang ngaku Kristen kelakuannya kayak setan. Tapi di sini adalah orang-orang yang diubahkan Tuhan. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nanti lihat ya, kalau karakter kita ini semakin bertumbuh ke arah Kristus, kita bisa tinggal di dunia tapi kita adalah jadi orang yang rohani sekali. Orang rohani itu nggak harus berbahasa orang di mana-mana gitu loh. Tengking setan, nggak perlu. Tapi karaktermu menunjukkan bahwa kamu memiliki karakter ilahi. Ngerti nggak ini? Nggak harus kibas-kibas di mana-mana, dikibas, ditengkingin, nggak perlu. Dikepretin minyak, nggak perlu. Wong kamu berjalan pun kuasa mengalir atas itu kok. Dengerin baik-baik, setan itu kenal nama kita. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, Peter Guntur pun dikenal. Kalian kenal apa enggak? Nama kita terkenal. Setan tahu loh. Kita datang berkali-kali, lewat di area angker pun dia tahu. Ini bahaya ini. Orang diurapin Tuhan. Ngerti nggak ini? Setan tahu bahwa engkau diurapin Tuhan, tapi setan seringkali membuat kamu lupa bahwa kamu diurapin Tuhan, sehingga karakter kelakuanmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Kamu duduk ngobrol bareng sama orang dunia, kamu ngopi bareng sama mereka, tapi kamu nggak seperti mereka. Kamu memiliki nilai kerajaan Allah, menjadi dampak buat mereka. Cara ngomongmu pun berbeda dengan mereka. Ini baru kekristenan yang sejati. Bukan kibas-kibas sana sini, tapi kelakuannya seperti setan. Buat apa? Kita menjadi orang yang bertumbuh dalam karakter ilahi, semakin powerful. Orang-orang yang diurapin seperti ini, ngomong A jadi A, ngomong B jadi B. Berkatin orang deket sama kamu, orang konseling dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Orang kayak ini adalah orang dipercayakan Tuhan secara ilahi yang power dan dahsyat. Amin. Bukan memble, stres, ngamuan, bingung, kacau, panik, kepahitan, sakit hati, gerutu, ngomel, ngeluh terus kerjaannya. Bagaimana mungkin Tuhan percayakan hal ilahi yang besar? Amin. Diberkati apa enggak sampai hari ini? Amin. Bangkit berdiri sama saya, bisa melihat orang yang diberkati Tuhan. Waktu saya udah habis ya, udah lama ini ya. Suara saya ini habis. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan,
na 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 mose ikiri bien na na moso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemia nanaranamu. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.